itu dulu. Nah sekarang bagaimana dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, yang akan dilakukan khususnya oleh Nahdlatul Ulama ini. Pertama-tama saya ingin ingatkan kembali dan tegaskan kembali sesuatu yang sudah saya ulang-ulang sebetulnya sejak lama sekali, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai inisiasi untuk membangun peradaban baru, sebagai rintisan untuk membangun peradaban baru. Saya menolak tesis yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas menangnya Wahabi di Hijaz. Saya tolak itu. Mungkin ada kaitannya dengan itu, tapi bukan hanya itu. Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan visi yang jauh lebih besar, yaitu visi untuk membangun peradaban dengan kepemimpinan dari para ulama. Ini adalah visi yang selama ratusan tahun sudah tidak pernah muncul lagi di dalam sejarah dunia Islam, dan baru dimulai di Indonesia ini dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini lahir setelah runtuhnya konstruksi peradaban Islam yang lama pada waktu itu, yaitu Turki Utsmani sebagai tulang punggungnya. Runtuh karena Perang Dunia Pertama, hilang, dan kemudian orang bertanya tentang apa penggantinya. Dan ketika lahir kerajaan Saudi yang berbasiskan mazhab Wahabi, ini ditolak oleh kiai-kiai kita. Kenapa? Karena tidak bisa, ini keyakinan dari para ulama kita, tidak bisa peradaban baru itu dibangun selain dengan semangat atas dasar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya vitalitas untuk membangun peradaban baru, bukan Wahabi, bukan juga Syiah. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua langkah strategis yang dikerjakan oleh para ulama kita sejak awal hingga sekarang ini terkait dengan dua hal tadi. Terkait dengan upaya untuk secara tadriji, sebagaimana disampaikan oleh Rais Am, membangun sendi-sendi peradaban baru, dan yang kedua mempertahankan kehadiran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam strategi peradaban baru itu sendiri. Nah maka begini, dulu itu peradaban Nusantara itu memang peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dibawa yang mengislamkan Nusantara ini kan para wali songo dan wali-wali yang lain. Dan semuanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara ini, Islam yang ada itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain. Dan ini yang dilihat dan diyakini betul oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu sebabnya kalau kita baca risalah beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ditegaskan betul bahwa Nusantara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kemudian ada yang ikut Muhammad Abdul Rasyid Ridho, ada yang ikut Wahabi dan sebagainya, ini datang baru. Tapi yang asli adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah maka sebetulnya Hadratus Syekh itu ingin supaya ini balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Bagaimana supaya ini dibangun, digalang lagi untuk kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu sebabnya kemudian Hadratus Syekh setuju untuk mendirikan apa yang kemudian disebut sebagai MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan harapan bahwa ini bisa menjadi wadah untuk menggalang kembali semuanya balik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara yang macam-macam itu. Nah, kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena hanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, peradaban yang baru yang dibangun itu ini tetap sambung dengan warisan dari peradaban yang ada sebelumnya. Jadi bukan ngarang sendiri sesuatu yang baru, ngarang sendiri, tetapi diderivasi, ya, dihasilkan
dari wawasan-wawasan yang kita warisi sebagai turos, tapi kemudian secara kreatif menghasilkan gagasan-gagasan untuk peradaban baru itu. Maka harus Ahlussunnah wal Jamaah. Ini visi dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Tetapi realitas seringkali tidak sesuai dengan harapan. Ketika Masyumi kemudian berjalan, ternyata kemudian yang terjadi adalah bahwa kelompok-kelompok di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini justru mendominasi berbagai macam peran kunci di dalam Masyumi itu sendiri pada waktu itu. Yang menjalankan strategi, membuat keputusan-keputusan strategis, ini adalah orang-orang di luar kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Wahabullah melihat ini sebagai ancaman. Karena kalau kemudian dibiarkan, maka justru Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri yang pada waktu itu sudah terpinggirkan, ini akan kehilangan warnanya. Akan kehilangan ruang untuk menunjukkan warnanya. Maka kemudian Kiai Wahabullah ngotot untuk keluar dari Masyumi dan menggulirkan mengajak NU untuk berkompetisi sebagai parpol sendiri pada waktu itu. Tujuannya apa? Supaya warna dan identitas Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap kokoh. Tidak kemudian hanya dijadikan alat untuk agenda-agenda yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Maka ungkapan yang sangat terkenal dari Kiai Wahab pada waktu itu ketika beliau digugat, kenapa malah tidak mau persatuan? Diajak persatuan dengan Masyumi kok malah pisah? Ketika digugat seperti itu, jawabnya Kiai Wahab, kita tidak mau persatuan antara kusir dengan kuda. Kita disuruh jadi kudanya, dia jadi kusirnya. Kita cuma bisa betitok sambil suruh geret dokar. Dia yang enak-enak naik dokar sambil nyabeti kita. Itu terkenal sekali pernyataan Kiai Wahab itu. Kita tidak mau, kita mau persatuan tapi bukan persatuan kusir dengan kuda. Nah, maka kemudian beliau katakan yang penting kita sekarang punya base sendiri. Kalau nggak ada yang kalau belum ada yang bisa nyupir, ya kita sewa supir. Yang penting base-nya punya sendiri gitu. Kiai Wahab begitu. Dan beliau katakan jangan percaya kalau orang bilang NU ini gelugu, NU ini meriam, kata beliau. Ini adalah upaya beliau untuk membangkitkan semangat dari warga NU ini supaya percaya diri bahwa peradaban itu tidak harus dibangun di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini prinsip kita. Pokoknya jangan sampai Ahlussunnah ini, mazhab Ahlussunnah ini jangan sampai maghlub. Harus tetap mewarnai dengan kuat. Apapun pilihan yang kita buat. Nah, itu yang terjadi sepanjang sejarah. Dan kadang-kadang kita harus berkorban besar dalam rangka ini. Sepanjang sejarah yang kita lalui hingga sekarang. Nah, baik. Sekarang saya mau melompat saja. Jadi pada 1945 masyarakat internasional mencapai satu konsensus untuk menandatangani piagam yang namanya piagam PBB. Yang isinya adalah norma-norma supaya pergaulan internasional itu didasarkan atas aturan-aturan, bukan didasarkan atas adu kekuatan, tapi berdasarkan aturan-aturan dengan menjunjung tinggi penghormatan atas kesetaraan martabat di antara umat manusia. Nah, tapi aturan yang namanya aturan ini membutuhkan satu struktur kekuasaan yang bisa menjamin dilaksanakannya aturan itu. Jadi aturan itu kalau cuma ditulis saja, nggak ada yang maksa orang untuk taat,
ya tidak bisa jalan. Harus ada yang punya kekuatan untuk memaksa orang taat kepada aturan. Nah karena itu kemudian dibentuk, ya ini samalah dengan logika negara. Negara itu baru bisa jalan kalau ada kekuasaan yang bisa maksa orang untuk taat kepada hukum. Kalau tidak bisa jalan. Nah ini juga sama, maka dibentuklah yang namanya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Organization. Yang strukturnya dibuat sedemikian rupa supaya ada kekuatan untuk memaksakan dilaksanakannya aturan-aturan itu. Dibentuk Dewan Keamanan PBB dengan 5 orang anggota tetap, yaitu Amerika, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan Cina sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua dan sebagai negara-negara yang pada waktu itu memang paling kuat mereka. Amerika, Soviet, Perancis, Inggris, Cina ini negara-negara yang paling punya kekuatan. Nah maksudnya supaya mereka ini yang bertanggung jawab dengan kekuatan yang mereka memiliki untuk memaksa negara-negara yang lain taat kepada aturan. Nah ini visinya, tapi lagi-lagi kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yang terjadi kemudian adalah bahwa negara-negara paling kuat ini cenderung memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah kemudian polarisasi dunia antara Barat dan Timur. Barat dipimpin Amerika, Timur dipimpin oleh Soviet, sehingga kemudian terjadi yang terkenal dengan Perang Dingin pada waktu itu. Ini kenapa? Karena kekuatan-kekuatan global, aktor-aktor global yang kuat, yaitu 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini tidak menggunakan kekuatannya untuk menjamin dilaksanakannya aturan-aturan PBB, tapi malah digunakan untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Dan ini yang kemudian dilihat oleh Bung Karno waktu itu, bahwa ini udah tidak benar kalau begini caranya. Maka kemudian Bung Karno menggalang negara-negara yang baru merdeka untuk menuntut supaya apa yang menjadi prinsip-prinsip piagam PBB ini sungguh-sungguh dilaksanakan, dan negara-negara yang kuat tidak asal main kekuatan saja. Bung Karno melakukan itu dengan menggelar apa yang kemudian terkenal sebagai Konferensi Bandung, yaitu Konferensi Asia Afrika. Negara-negara yang baru merdeka di seluruh Asia dan Afrika diajak kumpul ketemu, itu bersejarah sekali, dan seluruh negara-negara Asia Afrika sampai hari ini tidak pernah lupa pada kenangan tentang Konferensi Bandung ini. Sampai sekarang semangat Bandung itu masih terus dikenang oleh negara-negara Asia Afrika itu. Nah, dari Konferensi Asia Afrika itu kemudian lahir apa yang disebut sebagai gerakan non-blok. Tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, tapi kita semuanya berjuang untuk ditegakkannya prinsip-prinsip piagam PBB demi perdamaian, demi stabilitas, demi keamanan internasional. Nah, demi keadilan, demi kemanusiaan. Itu yang diinisiasi oleh Bung Karno pada waktu itu. Tapi yang terjadi dalam sejarah kemudian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, memang dunia ini terus bergolak dengan dinamika yang rupa-rupanya sampai hari ini semakin tidak menentu. Dan hari ini dunia sudah berubah sedemikian rupa, banyak hal yang dulu menjadi kemapanan sekarang goyah. Dan ketika goyah, ini menimbulkan gejolak di mana-mana karena kemapanan goyah. Nah, apa yang goyah itu? Pertama, bahwa aktor-aktor yang kuat di dalam percaturan global itu bergeser. Dulu itu tahun 89 Uni Soviet bubar, Amerika menjadi adidaya tunggal.
sehingga berbuat seenaknya ke sana kemari Amerika ini. Tapi tidak lama kemudian tahun 2000-an ini negara-negara baru menumbuhkan kekuatannya masing-masing, sementara negara yang tadinya kuat melemah. Cina tumbuh menjadi semakin kuat, menjadi adidaya baru. Rusia setelah Soviet bubar sekarang tumbuh menjadi adidaya baru juga. Negara-negara seperti Korea Selatan tumbuh dengan ekonomi yang sangat stibran. Negara-negara Timur Tengah seperti Emirat dan Saudi juga tumbuh dengan kekuatan ekonomi yang sangat mencolok. Sehingga dunia ini goncang lagi karena peta berubah. Di samping itu, aktor-aktor yang bermain di dalam percaturan internasional itu bukan lagi cuma negara, bukan lagi cuma pemerintah saja, tetapi juga entitas-entitas atau aktor-aktor ekonomi besar. Di dunia ini sekarang ada perusahaan-perusahaan yang raksasa dengan aset yang luar biasa besar, sehingga dia bisa menandingi negara. Yang gampang-gampang aja Google misalnya, itu udah besar sekali. Google itu kekuatan ekonominya sudah berlipat-lipat dari Indonesia misalnya. Yang namanya Google itu perusahaan. Yang namanya Twitter yang baru saja dibeli oleh Elon Musk, itu dibeli oleh Elon Musk seharga 43 triliun dolar. 43 triliun itu kalau dirupiahkan nolnya berapa, udah repot ngitungnya kita. Nah ini perusahaan-perusahaan besar, belum ada perusahaan energi, perusahaan macam-macam yang besar-besar sekali. Sehingga misalnya perusahaan-perusahaan besar ini sampai mampu mengendalikan pemerintahan-pemerintahan. Sekarang ini kita tidak bisa melihat Amerika seperti Amerika tahun 40-an, 50-an, tidak bisa lagi. Presiden Amerika itu hari ini sebetulnya pada hakikatnya dia itu cuma wayang. Karena ada dalangnya. Presiden Inggris, Perdana Menteri Inggris sekarang ini orang keturunan India, Rishi Sunak, sama. Itu wayang. Saya ketemu dalangnya baru 2-3 minggu yang lalu di New York. Saya ketemu dalangnya, ketemu sendiri sama dalangnya saya. Serius. Nah, ini semua berubah dunia ini. Nah, di tengah-tengah perubahan ini kita mau gimana? Kita ini mau sekedar pokoknya gelundung perubahan kayak apa aja kita udah ikuti aja, atau bagaimana? Menurut saya, dan ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun yang lalu dengan teman-teman, pilihan kita ini, kita mau jadi pemain atau jadi korban.